Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurdiana dari kelas Manajemen 2A Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen harta keuangan. Cekidot. Perusahaan besar pada umumnya memiliki investasi di beberapa perusahaan yang berupa surat-surat berharga, saham, dan obligasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen atau saham dan bunga atau obligasi. Kemudian investasinya bersifat permanen atau dalam jangka panjang. Dan jika terjadi krisis politik, investasi tersebut mudah dipindahkan karena surat-surat berharga tersebut mudah dipasarkan. Investasi saham biasa. Saham biasa atau common stock ialah surat berharga tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbit saham biasa disebut perusahaan yang menyatakan sebagai modal, dan pemegang saham biasa disebut investor yang mengharapkan hasil atau return atas investasinya, atau disebut pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Macam-macam nilai saham. Yang pertama ada nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam surat saham. Yang kedua ada nilai buku atau book value per share, yaitu jumlah nilai modal sendiri atau ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Yang ketiga nilai pasar atau market value per share, yaitu bunga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan permintaan di pasar bursa. Yang keempat nilai fundamental atau disebut intrinsik, yaitu nilai sekarang present value dari dividen dan keuntungan atau kerugian modal capital gain loss. Investasi obligasi. Obligasi adalah surat utang dengan bunga tetap bagi pemegang surat utang obligasi atau bondholder disebut investor. Ia akan mendapatkan pendapatan tetap yang berupa bunga obligasi. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah atau government bond. Yang kedua ada obligasi swasta atau corporate bond, dan yang ketiga ada obligasi perusahaan negara atau state owned company bond. Peringkat obligasi. Yang pertama ada highest grade credit, atau ialah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sangat sehat keuntungannya. Yang kedua ada very high grade credit, atau hampir sama dengan yang tadi, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan baik. Yang ketiga ada high grade credit, atau yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan beresiko kecil. Yang keempat ada good credit grade, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik tetapi di masa mendatang belum ada kepastian. Yang kelima ada speculative grade credit, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini meragukan dan di masa mendatang belum ada kepastian. Dan yang keenam ada very speculative credit, atau yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana kemungkinan tidak mampu membayar bunga dan angsuran. Yang ketujuh ada substantial risk in default, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana penerbit tidak mampu membayar bunga. Kemudian ada contoh soal. Misalnya PT X membeli obligasi PT Z 400 juta, umurnya 5 tahun. Kupon rate 2 tahun pertama 15%, sedangkan 3 tahun berikutnya berdasar tingkat bunga mengambang. Suku bunga deposito bank pemerintah di mana Bank A 16%, Bank B 18%, Bank C 14%, Bank D 17%. Nilai pasar 80% dari nilai nominal. Kupon dibayar setiap tahun. Yield diharapkan 20%. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ditanyakan atau dihitung. Yang pertama,
ada nilai obligasi sampai jatuh tempo. Pertanyaan yang kedua, nilai obligasi saat jatuh tempo atau yield to maturity. Dan selanjutnya adalah pembahasannya. Pembahasan. Yang pertama kali kita hitung adalah rata-rata bunga bank. Yang bank A 16, bank B 18, bank C 14, bank C 17. Kemudian dibagi 4. Dibagi 4 dari mana? Dari bank yang tadi. Jadi hasilnya 16,25%. Yang selanjutnya kita menghitung bunga obligasi tahun pertama dan tahun kedua. Sama dengan 15 dikali 400 sama dengan 60 per tiap tahun. Kemudian bunga obligasi tahun ketiga, keempat, kelima 16,25% dikali 400 sama dengan 65 tiap-tiap tahun. Nilai bunga obligasi tahun pertama 60 dibagi 1 ditambah 0,21 pangkat 1 ditambah tahun kedua 60 dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 2 ditambah tahun ketiga 65 dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 3 ditambah tahun keempat 65 dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 4 ditambah 65 dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 5. Jadi totalnya adalah 347,50. Jawaban yang kedua, nilai obligasi saat jatuh tempo. 347,50 ditambah 80% dikali 400 dibagi 1 ditambah 0,20 pangkat 5 sama dengan 347,50 ditambah 320 dikali 0,4019 sama dengan 347,50 ditambah 128,61. Jadi hasilnya adalah total keseluruhan 476,11. Sekian yang dapat saya sampaikan. See you next video.